ulama'u hadzal 'asri al-fiqha wal 'uluma mudawwanatan amamahu. Karena para ulama di periode ini udah kita pada di kanan, tinggal baca, udah di kanan, tinggal ambil mau apa udah ada kita yang sudah di kanan. Sehingga apa yang terjadi? Fa'akhadhu biha wa saraful imama li fahmiha wa dirasatiha. Sehingga mereka apa? Yang hanya membaca yang sudah ada ditulis ulama-ulama pendahulu saja, fokus kepada itu. Wastaghnaw biha 'anil ba'si wat tanqid wal ijtihad mimma kana sababan qawiyan min asbabil jumud wa dhuhuri taqlid wa sababil ijtihad 'inda ulama. Nah, sehingga apa? Enggak mau ulama itu untuk kemudian apa? Mengkaji lagi, ya, membahas apa yang sudah ditulis, kemudian mengijtihadkan sesuatu yang baru. Ini menjadi kuat untuk tadi hadirnya mandat tidak berkembang fikih, munculnya apa tadi taklid kepada kitab-kitab fikih yang telah ditulis ulama terdahulu. Bahkan sekarang kan sering juga muncul kalimat apa, ya, kalau ada, ya, mohon maaf, misalnya seseorang, ya, dengan kelebihan yang Allah beri, dengan ilmu yang dia miliki, ya, sehingga dia bisa berpendapat umpama, ya, yang itu berbeda dengan pendapat imam mazhab tertentu, maka orang akan mengatakan apa? Siapa kamu? Siapa Imam Malik? Sehingga seolah-olah berbeda dengan Imam Malik itu sesuatu yang bagaimana lah. Bahkan mohon maaf di kita mungkin berbeda dengan seorang yang dianggap udah, ya, karisma lah, ya. Mungkin orang akan mengatakan todo anak biro. Padahal yang dia sampaikan adalah kebenaran berdasarkan kepada dalil. Tapi hanya berbeda dengan orang yang sudah difanatikan, maka kemudian apa? Ya, jadi masalah. Ya. Periode ini juga terjadi apa? Khusyuu zahirat tahasudi bainal ulama wal wisyayati bi ba'dihim al-ba'd. Muncul iri dengki di periode ini di antara para ulama, dan muncul al-wisyayah. Apa wisyayah itu? Menjelek-jelekkan orang lain, ya, kubur ulama lain. Karena kalau, ya, di kitab Syekh Abdul Rahman Hasan Hadan-Nakeh, ulama besar Suriah, menulis kitab tentang akhlak, al-akhlak al-islamiyah wa ususuha. Kalau orang ada penyakit iri dengki pada orang itu, mesti akan lahir perilaku buruk lainnya. Itu mengikut turunannya. Apa? Karena orang itu tidak senang dengan kelebihan orang lain. Itu faktornya pasti materi duniawi. Sehingga apa yang akan dia lakukan ketika tidak senang dengan kelebihan orang lain? Namanya tajassus, cari-cari kekurangan orang. Nggak bisa cari sendiri suruh orang lain. Kami dari udalai. Kalau dicari tidak dapat, muncul keburukan lainnya apa? Merekayasa, mengarang-arang untuk memburukkan orang, dipulang menolong. Dia tidak ada seperti itu. Nah, itu kalau sudah iri dengki. Jadi periode ini muncul iri dengki di antara para ulama, dan kemudian tentu muncul apa? Menjelek-jelekkan orang lain.
mimma dafa katsiran minhu ila al-qu'ud 'an al-ijtihad makhafat al-hasad wa kayd al-ulama wa waqtihi wa rawihi bil ibtida' wa tilsaq at-tuhm bihi. Sehingga ulama-ulama yang punya kemampuan berijtihad di periode ini takut berijtihad. Kenapa? Takut nanti dimaki-maki, takut dijelek-jelekkan, karena berbeda dengan apa yang sudah menjadi pendapat yang dipanatiki tadi. Sehingga daripada dimaki-maki, daripada difitnah di mana-mana, ya sudah, lebih memilih dia. Dengan itu kan fikihnya jadi tidak berkembang, karena takut tadi dijelek-jelekkan. Wa min tawali'i hadhihi al-tawhid anna ba'd al-ulama kana yuhdi bi khilaf ma yuhdi bihi al-akhar la li'anna al-fatwa khata' wa huwa yaqulu as-sawaba wa innama yudafi'u al-hasan wa sarfu an-nas 'ala al-ulama al-akhar. Bahkan ada ulama yang membuat satu fatwa berbeda dengan ulama lain, itu bukan karena fatwa ulama lain itu beda, bukan, salah, bukan, tapi hanya supaya apa? Mencari perhatian orang untuk mengikut pendapatnya agar tidak diikut pendapat orang lain. Secara keilmuan dia pahami bahwa pendapat itu betul, fatwa itu betul. Cuma karena orang sudah, ya kalau bahasa kita kadung suka dengan ulama itu, dia buat pendapat lain beda untuk menjelekkan ulama itu sampai ke level itu. Yang berikutnya, intishar tazahuri 'ala al-fatwa wa 'ala al-dhuhur was-suhra wa kathratu al-hudud min al-ulama wa tajadul fima bainahum wa dukhul kathirin mimman laysa min al-ulama haqiqatan fi 'idad al-ulama. Periode ini juga muncul apa? Muncul orang-orang yang suka tenar dan populer, sehingga apa? Memberi fatwa hukum sekalipun tidak punya ilmu untuk supaya tenar dan populer, sehingga apa? Memberikan fatwa hukum seolah-olah dia ulama, padahal sebetulnya tidak punya kapasitas sebagai ulama. Memang mana kathira min ulama ila qawlina ala amsal haula wa tashaddud bi syurut al-ibtida' wal ijtihad wal ittifaq al-ulama al-mutahadzibin mutamadhibin al-ma'rufin mimma adda ila azam kathirin min al-talaba an talab al-ilm hatta la yusa'a dhannu bih. Karena sembarangan orang memberi fatwa karena hanya ingin populer dan tenar, sehingga membuat para ulama apa? Memperketat syarat untuk memberi fatwa agar enggak sembarang orang berfatwa. Ini tentu akan menyebabkan juga orang-orang yang ingin berfatwa atau berijtihad terhenti dia, ya, karena takut nanti yusa'ul dhannu, ya, terjadi buruk sangka kepada orang itu. Nah, kemudian Ja'far rahimahullah, di periode ini juga terjadi apa? Asyaghafu bil maddah wa takalub ala dunya wal wala' bi jam'il mal. Muncul di periode ini juga apa? Menimpa para ulama suka kepada materi duniawi, suka kepada materi duniawi, suka mengumpul-ngumpulkan harta. Mungkin kalau saya sampaikan, kalau kita baca biografi
ulama-ulama terdahulu terutama dari kalangannya tabi'in, tabi'at tabi'in, ya, dan juga setelah mereka sebelum masuk zaman buruk ini, itu umumnya ketika diberi keterangan tentang ulama itu adalah apa predikatnya? Wa kana aliman, orangnya alim, zahidan, zuhud, gak punya apa-apa di dunia ini, hanya secukup yang diperlukan, wara'an, orangnya wara', taqiyan, abidan, ahli ibadah. Itu boleh kita baca hampir semua biografi ulama-ulama besar yang punya karya-karya monumental. Itu adalah apa? Kana aliman, zahidan, wara'an, taqiyan, abidan. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, satu hari satu malam, kata anaknya sebelum beliau sakit karena kena ujian, ya, dari khalifah, dicambuk, dipenjara karena tidak mau mengatakan Quran makhluk, yang disebut dengan mihnah khalqil Quran. Kata anaknya, Imam Ahmad bin Hanbal itu satu hari satu malam sholat sunnatnya 300 rakaat. Sebelum sakit, sholat sunnatnya 300 rakaat. Kalau kita banding dengan kita, di mana? Setelah sakit, Imam Ahmad itu salat sunatnya 150 rakaat, satu hari satu malam. Makanya ulama-ulama itu berkah ilmunya karena memang tadi, ya, alim, zuhud, wara', bertakwa, ahli ibadah, tidak mengejar materi duniawi. Maka zaman ini udah masuk zaman apa? Tadi asy'aru bil maddah wa takalul ala dunya wal walad bi jam'in nas. Udah suka kepada dunia dan suka mengumpulkan harta. إضافة إلى أنه بعد رعب الدولة وسقوط الخلافة شغل كثير من العلماء بطلب الرزق وتحقيق الأمن والعيش لهم ولأسرهم وأولادهم مما أشغل طلاب العلم عن الجد والتحصيل. Terutama lagi ada faktor apa? Jatuhnya daulah Bani Abbas membuat keadaan umat Islam ini kocar kacir, sehingga para ulama udah sibuk dengan apa? Untuk mencari tempat yang aman untuk keluarganya. Udah disibukkan dengan apa? Mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga apa? Sudah berhenti dari kegiatan menulis ilmu, berijtihad dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, al-ghulu bi ta'dhimil ulama wa ta'assub li madzahibihim wa ara'ihim. Terjadi apa periode ini juga? Al-ghulu bi ta'dhimil ulama, berlebihan di dalam mengagungkan para ulama, wa ta'assub li madzahibihim wa ara'ihim, dan menjadi kepada pendapat ulama tersebut. Maka ini kan kita dapati juga sampai sekarang, ya, orang, ya, tadi apa? Beliau pokoknya menyagoknya bukan alah-alahnya lalu. Tidak tanya dalil itu, ada dalil, pokoknya bukan. Ini kan sudah namanya ifrat berlebihan.
yang seharusnya kita tahu dalil pendapat beliau itu apa. Kalau kita sampaikan mungkin dalil yang betul juga, hadis sahih lagi beda dengan ada pula. Hanya hadis. Pokoknya yang boleh yang boleh yang menyangkal, lain kalau itu namanya al-ghulu wa ta'dhim al-ulama. Berlebihan di dalam mengagungkan seorang ulama, hatta walau kana mukhalifan lis-shawab wa dalil. Walaupun pendapat ulama yang dia meneliti itu berbeda dengan kebenaran dan dalil. Wa khatul hadri ashab al-ilm wal fadl min atba' al-ukhra. Wa qala ashab al-madhhab al-fiqhiyya ba'dhum bi ba'd bidafi at-taqi' wa at-ta'assub al-ulum ulama al-madhhab. Sehingga apa? Merendahkan ulama yang bermadhab lain yang bukan dari madhab mereka. Ini akibat daripada kepada mazhab tertentu. Nah, ضعف الدولة الإسلامية فبعد أن سقط الخلافة العباسية تحولت دولة الإسلام إلى عدد من الدولات الصغيرة لكل واحدة منها مذهب فقهي تعتنقه وتمكن لأتباعه وتغلق عليها الخيرات. Setelah jatuhnya Baghdad, maka negara Islam ini tidak lagi tumbuh di bawah satu kepemimpinan, tapi sudah berdiri negara kecil-kecil. Tentu setiap negara ini juga sudah ada ulama sendiri dengan mazhab sendiri. Nah, sehingga apa? Tadi menjadilah parti kepada masing-masing mazhab di negara-negara kecil tadi. Ya. Kemudian jamaah ulama ولم يكن جميع علماء هذا العصر على منهج الضعف والجمود والتقليد والتعصب للأئمة والفقهاء والقول على الاجتهاد والهمة العالية بطلب العلم ونشره والتجريب من الفتوى وعلوم الشريعة. Sekalipun disebut berbagai keburukan periode ini tadi, tapi tentu tidak semua ulama seperti yang disebutkan tadi fanatik kepada ulama madhab, ya, tidak mau berijtihad, ya, tidak semua. Bal dhahara bi hadzal 'asr ta'ifah kabirah min al-a'immah al-kibar alladziina balaghu rutbat al-ijtihad. Tapi muncul juga di periode ini sejumlah ulama yang mencapai derajat mujtahid. Siapa di antara mereka adalah yang disebut Al-Imam An-Nawawi, lahir di periode ini, wafat 676 Hijriah. Siapa lagi di periode ini adalah Al-Imam Ibnu Umar Al-Hanafi, ini ulama besar dalam mazhab Hanafi dan mujtahid, 681. Kemudian lahir di periode ini juga siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah, wafat 728. Lahir di periode ini juga siapa? Al-Imam Az-Zahabi, lahir wafat 747 Hijriah. Lahir di periode ini juga adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lahir di periode ini juga adalah ulama besar, ya, mufassir besar siapa? Ibnu Katsir, juga di periode ini. Juga lahir di periode ini ulama besar Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Dianggap yang pertama menulis kitab tentang maqasid syariah dan kitabnya Al-Muwafaqah, juga lahir di periode ini. Ibnu Rajab Al-Hambali dan kitabnya Jami' Ulumul Hikam juga lahir di periode ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga lahir di periode ini, yang mengarang kitab
Bulughul Maram. Nah, inilah jamaah rahimakumullah ya, periode fikih yang masih jadi lanjutan dari sejak pertengahan abad keempat Hijriah sampai pertengahan 13 Hijriah. Ini dihitung periode yang mundur karena terjadi fanatik kepada madhab yang berlebihan ya, sehingga tadi menghadirkan sisi-sisi yang begitu negatif ya untuk perkembangan fikih itu sendiri. Insya Allah tinggal sekali lagi kita akan lihat kenapa setelah pertengahan 13 Hijriah abad sampai zaman kita ini dianggap zaman kebangkitan kembali untuk fikih. Apa sebab dianggap zaman kebangkitan kembali? Nah, kalau kita mungkin kan cenderung mengatakan, kok udah maju dari dulu kok dibilang kebangkitan kembali, bangkitnya apa? Nah, nanti itu akan insya Allah dijawab di pembahasan sekali lagi tentang pengantar tentang kajian fikih, wabil khusus tentang sejarah perjalanan fikih. Jadi mohon maaf jamaah yang mulia kalau kita mendapati sekarang ya hal-hal yang negatif ya di dalam fikih ini adalah masih warisan dari periode yang kita sebut tadi ya, sehingga masih saja dipertahankan sampai dengan sekarang. Ya, ini yang mungkin kita bahas. Apa ada mungkin hal yang ingin ditanyakan? Silakan mungkin kalau ada. Ya, Pak. Dulu berkembang di Arab sunnah dengan Cina. Mazhabnya berat sunnah berat tidak. Yang kedua, dia mesti ikut mazhab ataupun ikut sunnah dengan Al-Quran. Ya, terima kasih. Pertama, ya, yang kita sedang bahas ini adalah tentang fikih. Berarti mazhab yang kita bahas mazhab fikih. Ya, nanti dalam Islam ada lagi mazhab dalam hal akidah. Mazhab dalam hal akidah itu ada Khawarij, ya, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah, ada Mu'tazilah. Ya. Nanti Ahlus Sunnah sendiri juga ada yang Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, macam-macam. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa umat Islam ini mulai awal terpecah itu ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, mengangkat keluarga-keluarga dekatnya menjadi gubernur di berbagai wilayah yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Di Mesir Amr bin As, di negeri Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Sehingga ya orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam ini bersatu itu sebetulnya dengan kuatnya tokoh Yahudi yang sudah masuk ke dalam Islam, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang memprovokasi ya umat Islam untuk memberontak kepada Utsman bin Affan dengan tuduhan yang ditempel kepadanya nepotisme, mengangkat keluarga dekatnya jadi para gubernur. Nah, singkat cerita, saya juga tidak membaca karena saya bukan orang yang suka bersejarah. Ya, saya tidak suka sejarah. Tapi kemarin saya coba cari kitab, karena saya pernah baca ada di footnote satu kitab
bahwa ada kitab yang khusus menulis tentang tarikh as-siyasi al-islami, sejarah politik Islam. Karena kalau kita bicara sejarah itu kan macam-macam, ya. Artinya kemajuan peradaban dimasukkan macam-macam. Kalau saya sukanya memang dengan politik, suka. Ya. Tapi saya cari nggak dapat beberapa tokoh kitab di Makkah Madinah, nggak dapat tadi kitab tarikh as-siyasi al-islami, sejarah hanya tentang politik Islam. Artinya bagaimana pengangkatan Abu Bakar, bagaimana pengangkatan Umar, bagaimana pengangkatan Utsman, bagaimana Utsman di demo. Nah, pendek cerita bahwa mampu digerakkan massa dari berbagai wilayah Islam tadi untuk mendemo Utsman di Madinah. Sampai rumah Utsman bin Affan itu dikepung, ya, dikepung. Ya, sehingga tidak bisa lagi masuk makanan dan apa karena sudah dikepung oleh para pendemo ini. Sampai akhirnya mereka menerobos masuk ke rumah Utsman bin Affan, kemudian membunuh Utsman bin Affan. Jadi umat Islam sendiri yang membunuh Utsman bin Affan. Yang paling sedih lagi Utsman bin Affan itu memegang Quran, ya, di tangannya untuk tidak dibunuh, tangan ini yang dipotong. Dan Utsman bin Affan bukan dibunuh begitu saja, ya, semacam dipotong-potong, ya, maksudnya dipotong tangannya. Nah, istri Utsman bin Affan yang melihat bagaimana suaminya dibunuh itu mengirim utusan dengan baju yang berlumuran darah tadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang jadi gubernur di negeri Syam, di Damaskus. Maka ketika orang ini datang dan menceritakan kepada Muawiyah dan membawa baju Utsman yang berlumuran darah tadi, Muawiyah mengumpulkan masyarakat di masjid Damaskus dan menceritakan bagaimana Utsman dibunuh. Maka orang pada marah. Maka Utsman bin Affan, Muawiyah itu menuntut Ali sebagai khalifah pengganti untuk menangkap para pembunuh Utsman dan menghukum mereka. Tapi Ali dengan tidak tahu saya alasan apa tidak melakukan ini. Sehingga Muawiyah mendeklar tidak membaiat kepada Ali dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Terpecahlah sejak itu dua kekuasaan dalam umat Islam. Satu kelompok yang dipimpin Ali, satu kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ini kan terjadi dua kelompok ini begitu dahsyat. Nah, ketika dilihat oleh satu kelompok, ya, yang disebut dengan Khawarij, ini Ali dengan pengikut-pengikutnya tidak menyelesaikan konflik secara Al-Quran. Muawiyah dan pengikutnya juga tidak menyelesaikan konflik secara Quran. Maka mereka membuat kelompok yang baru, tidak mendukung Ali, tidak mendukung Muawiyah. Ini awalnya pendukung Ali sebetulnya kelompok ini. Tapi kemudian keluar dari mendukung Ali dengan membuat kelompok baru namanya Khawarij. Secara bahasa Arab artinya keluar daripada awalnya menyokong Ali, buat kelompok baru. Nah, Khawarij ini, ya, itu apa gerakannya? Ya, ini menempaskan dua kekuasaan ini, dan mereka lah yang berkuasa. Nah, Khawarij ini dia menggunakan 3 ayat dalam Al-Quran sebagai tagline lah bahasa sekarang, temeng untuk
keabsahan perjuangan mereka. Apa ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul munafiqun. Siapa yang tidak berhukum berdasarkan dengan Al-Quran, berarti mereka orang kafir. Maka orang kafir apa hukumnya? Halal darahnya. Maka bagi mereka membunuh Ali pengikutnya, membunuh Muawiyah pengikutnya halal. Nah ini keempat, wilayahnya akidah. Wilayahnya akidah. Nah, maka kemudian muncul persoalan dalam akidah apa? Apakah orang berdosa besar dari orang yang beriman ini dia ya masuk surga apa masuk neraka? Nah, maka muncul lagi kemudian kelompoknya namanya setelah itu Mu'tazilah. Ya. Maka singkat ingin kita katakan bahwa apa? Ketika Khawarij menyusun strategi untuk pada suatu subuh membunuh Ali dan juga membunuh Muawiyah, qadarullah Ali pada subuh itu keluar untuk sholat ke masjid, Muawiyah tidak keluar. Maka yang berhasil dibunuh Khawarij adalah Ali, tidak berhasil membunuh Muawiyah. Sebetulnya perjuangan kelompok Ali ini dilanjutkan oleh anaknya Al-Husain, tapi Al-Husain melihat banyak sekali korban kalau terus perang ini tidak berhenti-berhenti, banyak sekali korban nyawa. Maka dia kemudian mengundurkan diri. Sudahlah, saya umat ini serahkan saja kepada Muawiyah. Maka kelompok yang tetap mendukung Ali sampai hari ini itu disebut dengan Syiah. Disebut dengan Syiah. Ya, Syiah. Nah, kelompok ya berpegang dengan katakanlah Al-Quran dan inginnya umat Islam ini bersatu, tidak terpecah-pecah, tidak pendukung Ali, pendukung siapa, maka disebut sudah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam bahasa sekarang mungkin Sunni dan Syi'i, Sunni dan Syi'i. Jadi kalau kita ringkas bahwa yang kita bahas ini adalah madhab dalam bidang fikih. Tapi umat Islam juga terbagi dalam berbagai kelompok dalam masalah apa? Madhab di akidah, madhab di persoalan akidah. Nah, contoh apa yang paling menonjol perbedaan kita dengan orang Syiah, bahwa Syiah di Syiah banyak kelompok nih. Ada Syiah yang paling dianggap menyimpang, namanya Syiah Rafidhah. Ya, apa Rafidhah itu menolak. Dalam pandangan kelompok dalam Syiah sampai ke level apa? Malaikat Jibril salah kasih wahyu. Allah suruh kasih ke Ali, dikasihnya ke Muhammad. Itu yang terburuk dari kelompok Syiah. Tapi yang ya pada umumnya Syiah itu menganggap apa? Ya, saya sudah bahas ini dalam kajian fikih Siyasah Asy-Syar'iyyah. Di dalam pemahaman orang Syiah, siapa pemimpin setelah Rasulullah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa? Ali. Setelah Ali siapa? Anaknya. Setelahnya keturunannya. Tidak ada ruang lagi bagi umat untuk musyawarah memilih siapa. Enggak. Sudah ditentukan Allah. Mereka bawalah ayat-ayat yang sebetulnya bukan itu maknanya, tapi mereka putarkan untuk mendukung argumen mereka bahwa pemimpin setelah Rasulullah sampai dunia ini kiamat dalam umat Islam adalah keturunan Ali.
Ini maka dalam pemahaman Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampok haknya Ali. Lalu kemudian mereka buat musyawarah dan Ali tidak datang waktu itu, lalu menunjuk Abu Bakar. Apa urusan? Wah, Allah sudah menetapkan Ali, lalu kemudian dirampok. Maka mereka memaki-maki Abu Bakar, Aisyah, memaki-maki Umar. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah tidak bisa menerima. Kemudian mereka memaki-maki karena Nabi mengharap la tasubbu ashabi, jangan kalian maki-maki sahabatku. Mereka itu ibarat bintang kan nujum. Ya. Tapi mereka memaki-maki tadi karena menganggap merampas kekuasaannya yang seharusnya jatuh kepada Ali dan setelah itu keturunan daripada Ali. Ya, itu barangkali bawah. Nanti kemudian pertanyaan satu lagi tadi itu sangat penting, tapi akan kita jawab nanti dengan kita membaca kitab Syekh Qaradawi Fatwa Mu'asirah. Ya, ada nggak keharusan mengikuti satu mazhab? Katakanlah bisa dalam kalangan Sunni sekarang ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada nggak keharusan mengikut salah satu dari 4 ini? Nah, ini nanti akan kita baca di kitabnya Syekh Qaradawi akan menjawab ini. Mungkin ada satu lagi apa? Ya, baik, kalau tidak ada kita tutup dulu majelis kita. Insya Allah sekali lagi dengan kitab ini terakhir tentang tadi periode terakhir adalah periode kebangkitan kembali untuk fikih. Kenapa disebut kebangkitan kembali? Apa bukti-buktinya itu yang akan dijelaskan ke depan. Setelah ini kita akan pindah ke kitab Syekh Qaradawi tadi tentang pertanyaan Pak Wan tadi, itu akan dijawab oleh Syekh Qaradawi. Ya, termasuk nanti kita akan bahas kenapa ulama berbeda pendapat, sehingga ya Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Ya, itu apa sebab mereka berbeda pendapat? Itu kita akan baca, dan saya punya sejumlah kitab yang khusus membahas tentang asbabu ikhtilafi al-fuqaha, sebab-sebab kenapa ulama berbeda pendapat. Tapi Qaradawi menjawab dalam kitab Fatwa Mu'asirah itu dengan jawaban yang juga cukup baik, sehingga tidak perlu mungkin dirujuk lagi kepada berbagai kitab karena sudah disimpulkan oleh Syekh Qaradawi beberapa poin kenapa ulama berbeda pendapat, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtar,